Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Ondi Saputra, manusia yang tidak pernah putus asa karena Tuhan yang Maha Esa. Gimana kabarnya para sahabat? Semoga para sahabat kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas sedikit pengangguran yang ada di Indonesia. Ya, kita tahu para sahabat, Indonesia sedang diuji oleh pandemi. Ya, bukan Indonesia saja para sahabat, tapi di seluruh negara ya. Jatuhnya sudah mungkin dunia ya sedang diuji oleh pandemi. Namun kita akan membahas sedikit pengangguran yang ada di Indonesia. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik, itu mengalami kenaikan pengangguran sekitar 60.000. Itu pada bulan Februari. Kalau di total, itu pengangguran yang ada di Indonesia mencapai 6,88 juta. Wow, sangat besar. Ya, tidak dipungkiri ya para sahabat. Karena kita sekarang kan sedang di masa pandemi, jadi para perusahaan itu banyak mengurangi karyawannya. Ditambah lagi itu kelulusan anak sekolah SMK. Jadi kalau menurut data yang paling banyak pengangguran di Indonesia yaitu lulusan SMK atau SMA. Ya, jadi tidak dipungkiri pengangguran di Indonesia bertambah karena banyak hal. Selain hal pandemi juga ditambah lagi anak-anak sekolah yang baru lulus, dan juga mencari pekerjaan di Indonesia itu sedikit agak susah. Ya, bukan agak susah lagi tapi emang susah para sahabat. Ya, saya juga tidak mengerti apa faktornya, tapi yang saya bisa memberikan gambaran ya mungkin salah satunya tadi mencari pekerjaan susah. Satu kan, di musim pandemi sekarang itu perusahaan banyak yang mengurangi karyawannya. Dan kedua ya mungkin memang perusahaan-perusahaan belum membuka lowongan untuk skala besar ya. Tapi para sahabat, ada perusahaan juga yang membuka lowongan tapi nggak skala besar, skalanya masih membutuhkannya nggak begitu banyak gitu. Dan juga mungkin juga faktor dari pengangguran ini susah mencari pekerjaan, kita nih khususnya yang sedang mencari pekerjaan itu susah ya karena mungkin skill ataupun keahlian kita itu nggak sesuai sama bidangnya ya. Jadi kayak misalnya para sahabat nih melamar pekerjaan lulusan teknik mesin, tapi para sahabat dites oleh perusahaan itu tesnya apa sih, marketing, ya jelas itu tidak sesuai sama keahlian para sahabat. Nah, tambah juga mungkin kita sebagai pencari pekerjaan, gitu, para sahabat yang sedang mencari pekerjaan itu tidak searching, tidak mencari-cari info lowongan kerja. Jadi para sahabat merasa, aduh susah nih gue mencari pekerjaan nih, aduh kok susah ya mencari lowongan kerja. Nah, mungkin kitanya juga yang tidak mencari ataupun tidak searching info-info lowongan kerja, tidak update lah jatuhnya. Jadi para sahabat, marilah kita sama-sama mencari terus informasi-informasi tentang pekerjaan jika sahabat belum bekerja. Nah, para sahabat, kebetulan hari ini saya akan mencoba bergerilya mencari para sahabat yang sedang mencari pekerjaan ya. Jadi saya akan pergi mencari para sahabat yang sedang melamar pekerjaan dan saya akan mewawancarai. Ya oke para sahabat, siapa tahu saya mendapatkannya. Jadi saya bisa bertanya-tanya apa sulitannya dan bagaimana cara mengatasinya. Terus juga sudah berapa lama para sahabat itu mencari pekerjaan ya. Jadi ikutin terus perjalanan saya dalam mencari para sahabat yang sedang mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat. Kita sekarang akan mewawancarai beberapa teman yang sedang mencari pekerjaan di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Langsung saja, oke para sahabat. Bang, nama siapa bang? Marif. Ini namanya? Aldi Surya. Aldi Surya. Ya. Bang Samsul udah melamar pekerjaan itu udah berapa kali? Kalau abang? Sama, saya sama dia. Bang Samsul sama pengangguran di Indonesia itu bertambah menjadi berapa persen? Menjadi berapa orang? Sama, saya juga. Kalau menurut data statistik yang saya baca itu
pada bulan Februari tahun yang sama, periode yang sama itu mencapai 6,88 juta atau meningkat menjadi 60.000 orang. Itu bulan Februari baru. Belum ditambah Maret, April, Mei, Juni sekarang ya. Nah, itu udah berapa ribu. Tapi tetap semangat kan? Semangat deh. Semangat. Oke para sahabat, mungkin itu saya bisa tanyai. Terima kasih Bang Samsul dan siapa tadi? Aldi Surya. Oke, semangat ya Bang. Iya. Oke. Para sahabat, kita sekarang akan menanyakan kembali kepada teman-teman yang mungkin berjuang untuk kehidupan kedepannya. Kita kali ini akan menemui seorang atau dua orang lagi. Ya, kita langsung aja yang ketemu. Bang, coba Bang. Mas Dipar. Kayaknya udah nggak asing ya Mas Dipar. Oke, Bang Ahmad Dipar. Bang Ahmad Dipar sudah berapa lama sih mencari pekerjaan seperti ini? Lumayan Bang, dari tahun baru lah, Januari. Oh, Januari? Iya. Berarti udah hampir sebulan ya? Ya, ada 6 bulan. Menurut Bang Ipar sendiri, mencari pekerjaan di Indonesia, khususnya di Jabodetabek itu gimana Bang? Susah gampang apa gampang susah? Susah? Parah. Parah ya? Iya. Dan saya juga nggak ngerti ya kenapa kok bisa ya, maksudnya kita sendiri di negeri sendiri susah, sedangkan Iya. orang asing itu kok gampang gitu ya. Nah, Bang Ipar tuh gimana Bang? Mungkin kalau pemerintah bilang kan masyarakatnya buruk ya. Banyak yang bilang itu makanya angka pengangguran tinggi. Cuma balik lagi kayak ngelamar kayak gini contohnya Bang. Ngelamar cuma di tempat kecil, kenapa pindah banyak atau memang yang di kolongan sedikit, mungkin ya itu yang bikin bisa milih juga Bang. Oh, jadi dua kemungkinan. Satu dari kayak mungkin orangnya juga nggak tahu ada lowongan di mana kan kurang wawasannya, dia kurang mencari. ya mungkin itu juga sih bikin orang itu bisa nyari kerja. Oke, mungkin ada dua kemungkinan ya, antara mungkin lowongan yang sedikit atau mungkin masyarakatnya yang kurang pengetahuan buat mencari lowongan itu. Oh, tapi kan Bang di grup-grup kayak Instagram juga medsos lainnya kan itu banyak Bang. Banyak ya. Nah balik lagi ke perusahaan nih Bang. Oh gitu. Iya, kadang dipersulit juga ya, bukan dipersulit. Kayak sebenarnya kita kerjanya kayak gimana, cuma di tesnya lebih dari yang kita buat kerja, jadi kayak dibikin susah. Jadi mungkin keahlian kita seperti apa, Iya. tapi di tesnya bukan keahlian kita gitu. Iya, mungkin ya juga ya gitu. Nah, selain itu Bang, Abang nih, mungkin Abang dari mana Bang? Lokasi saya tinggal Tinggal di mana? Rumah saya Bang. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke, Bang Gifari melihat situasi seperti ini gimana Bang? Apakah Abang tetap semangat atau mungkin Abang makin down atau gimana? Balik lagi sih ke mental masing-masing ya Bang ya. Kalau misalnya ramai kayak gini nih, wah nih orang mana nih? Ribuan ada. Balik lagi ke keuntungan. Rezeki lah ya. Rezeki lah, iya rezeki. Yang penting kita ikhtiar aja kan. Kita berdoa, ya kan. Rezeki nggak ada yang tahu. Berarti juga kan jodoh-jodoh kan Bang. Oh iya. Sama kayak yang mencari jodoh. Susah gampang. Oke, Bang Gifari mungkin terakhir mungkin pesan ataupun pesan buat para sahabat, terus juga mungkin pesan juga buat para petinggi yang bisa nonton gitu ya, siapapun itulah, dari mulai pemerintahan atau siapa, apa Bang? Pokoknya buat yang masih nganggur semangat terus, jangan pernah merasa gagal atau merasa nyerah, karena lowongan lebih banyak. Jangan menjadi diri kita masing-masing aja. Nggak pernah ada orang yang berusaha setiap hari, nggak mungkin dia nggak bakalan dapat kerjaan atau nggak mungkin berhasil. Semua pasti bakalan ada hasil lah. Nah, buat pemerintah apa ya, kayak Birokrasi lah, contohnya bukan pemerintah. tolong itu Pak, maksudnya
dibantu lah masyarakatnya untuk mencari kerja lebih diutamain soalnya ini tingkat pengangguran Indonesia udah semakin banyak ya kan. Itu aja ya. Oke, terima kasih Bang Givari ya. Oke, selanjutnya mungkin ini siapa namanya temannya? Iya. Namanya Marel. Farel. Iya. Dari mana Bang Farel? Saya dari Villa Nusenda juga. Bang Seda. Bang Farel. Iya. Bang Farel itu sama nggak sama Bang Givari? Maksudnya mencari pekerjaan barengan atau mungkin sendiri-sendiri? Oh ya, kadang-kadang nih ada barengnya, ada sendiri-sendirinya. Nggak selalu sama ya? Iya, nggak selalu sama. Nah, ada juga yang bilang Bang ini, kalau misalnya sama-sama ntar kalau misalnya satu diterima satu enggak, kita ngerasa nggak enak gitu. Itu bener nggak Bang? Bener sih, kayak kita nyari kerja berdua, Ah. tapi yang keterima sendiri, ntar kan yang nggak keterima tuh kayak iri, wah gua nggak keterima gitu. Betul, gua nggak- Iya. betul, gua Iya, ngajak lu gitu. sama aja gua cuma nemenin lu Oke. gitu. Oke, Bang Givari. Menurut Bang Givari itu apa Bang Farel? Iya. Bang Farel melihat situasi sekarang nih ya, itu kan berbagai macam orang dan juga mungkin pendidikan ya. Iya. Nah, Bang Farel sendiri pendidikannya apa Bang? Saya tamatan SMK, SMK jurusan apa? jurusan teknik kendaraan ringan. Teknik Kendaraan. Iya. Terus melamar di sini motivasinya apa Bang? Sebenarnya sih nggak ada motivasi ya, karena kalau bisa dibilang di Indonesia itu kita rata-rata melamar kerja nggak sesuai bidang. Betul. Jadi ya namanya pengangguran ya Mas ya. Jadi kayak ada lowongan apa aja, ya udah coba. Namanya juga kalau rezeki gitu lah. Iya. Nah, terus Bang Farel tadi kan melihat sendiri situasinya ya. Iya. Menurut Bang Farel tuh gimana Bang? Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan mungkin pandemi juga kondisi tadi seperti tadi gimana Bang? Menurut Bang Farel? Kadang sih gimana ya, miris juga gitu melihatnya kan. Soalnya angka pengangguran di Indonesia udah jutaan ya, tapi kadang tuh yang warga lokal Indonesia sendiri kadang suka nggak dipandang sama pemerintah. Jadi lebih yang di apa ya namanya, Lebih prioritaskan itu yang kayak dari warga asing keluar masuk dengan gampangnya, nggak nyampe nganggur sebulan udah dapat kerja, beda sama kita yang lokal yang nganggur tahun-tahun. Dan mungkin lebih perhatiin ya dibanding rakyat sendiri gitu. Iya. Oke, Bang Farel, terakhir nih Bang Farel, pesan dan kesan buat para sahabat apa Bang? Ya buat yang lagi kayak gue juga nih lagi beramar-ramar kerjaan, semangat terus, jangan lupa sih kayak ya lu usaha tapi nggak ada doa percuma gitu kan ya, karena kan ini semuanya kembali lagi rezeki masing-masing gitu. Jadi kalau buat pesan birokrasi yang ada di atas, gua tolonglah kayak lebih dipandang lagi kita sebagai warga Indonesia, diutamain lah gitu, kayak jangan cuma jangan dikira warga Indonesia nggak punya kepintaran kayak orang-orang dari luar yang masuk ke Indonesia. Gitu aja sih. Begitu Bang. Terima kasih Bang Farel. Iya, Tetap semangat Bang Farel. Siap. Semoga cepat mendapat pekerjaan. Amin amin. Oke, para sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai. Terima kasih telah menyaksikan Ondi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.